ASN, selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana BPPK Jakarta sebagai instansi pengembang kompetensi mampu bertahan, beradaptasi, dan terus berinovasi di era yang penuh dengan perubahan. Sebelumnya, bagi Sobat ASN yang belum tahu nih, BPPK Jakarta adalah salah satu balai pelatihan di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari instansi tersebut. Telah hadir bersama kita Ibu Margareta Yuliani, selaku Widya Iswara Utama. Bagaimana Ibu keadaannya, sehat kah Ibu hari ini? Ya, halo Dek Dea, ada di sini, di Ayu, Dek Isa, Dek David dan Dek Irfira. Ya, luar biasa keren banget. Terima kasih sudah diundang di podcast di sini, bertemu dengan adik-adik semua yang keren-keren. Ya, Ibu, terima kasih juga Ibu telah hadir bersama kita dan selamat datang untuk Ibu Reta di podcast kali ini. Nah, banyak sekali nih Bu, Sobat ASN yang mungkin masih belum tahu atau familiar dengan BPK Jakarta gitu, Bu, apalagi di luar Kementerian Kesehatan. Sebenarnya fungsi dan peran BPK Jakarta itu secara singkat bagaimana Ibu menurut pandangan Ibu Reta selaku Widya Iswara Utama? Ya, baik. Terima kasih, Dede ya, adik-adik semuanya. Jadi, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, kalau disingkat itu BBPK Jakarta, letaknya memang strategis banget di Jakarta, gitu ya. Jadi, selain ada Balai Besar Pelatihan Kesehatan atau BBPK Ciloto, Makassar, gitu ya, ini yang terdekat di pusat pemerintahan di Jakarta. Nah, tugasnya apa? Tugasnya di bidang pelatihan. Jadi, ini memang BPPK itu, Balai Pelatihan Kesehatan, sebagai unit pelaksana teknis di bidang pelatihan kesehatan. Nah, kita juga di sini tugas-tugasnya tentu saja bagaimana melatih para ASN, para tenaga kesehatan, dan sebagainya, untuk bisa mengembangkan kompetensinya gitu ya. Jadi di situ di areanya, area tugas peran fungsi dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan terutama di Jakarta di Jakarta Selatan letaknya. Oke. Baik, terima Ya, kasih Ibu. Nah, karena banyaknya kita juga para CPNS penasaran Ibu ya. Jadi ya, banyak banget Ibu pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. nih. Boleh ada yang ingin bertanya? Izin Oke. bisa Ibu. Ya, Silakan. baik. Terima kasih Kak Dea. Izin Ibu, saya penasaran Ya. banget nih tentang BPPK Jakarta karena secara BPPK Jakarta kan seperti yang Ibu sebutkan tadi terletaknya di Jakarta ya, Ya. seperti dekat pusat pusat kesehatan kita. Nah, untuk pertanyaan dari saya, menurut Ibu apa tantangan terbesar yang dihadapi BPPK Jakarta dalam menghadapi perubahan kebutuhan kompetensi ASN? Seperti itu, Bu. Ya, oke. Nah, ini pertanyaannya, waduh, keren banget nih. Jadi kalau pengembangan kompetensi itu kan memang semua ASN wajib kan ya sekarang ya, wajib, apalagi ada minimalnya, kalau bisa lebih deh dari minimal 20 CP. Karena apa? Tugas itu, pengembangan kompetensi itu penting sekali untuk bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik, kan gitu ya. Sehingga ini tantangan BPPK Jakarta nih, karena kebijakan yang baru juga bagaimana peningkatan kompetensi itu, apalagi sekarang didukung dengan perubahan-perubahan di era sekarang yang harus mengadaptasi perubahan secara teknologi gitu ya, sehingga banyak sekali yang harus dikembangkan di BPPK Jakarta karena BPPK Jakarta sekali lagi letaknya di Jakarta gitu ya di pusat nih pusat pemerintahan kesehatan gitu ya di Kementerian Kesehatan kan di sini ya sehingga lebih dekatnya adalah ke BPPK Jakarta untuk pengembangan kompetensi. Nah, di sini tantangannya seperti itu tadi, bagaimana harus merubah mindset setiap individu yang ada di BPPK Jakarta untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, apalagi sekarang dengan teknologi. Itu sih, Dek, ya. Jadi harus banyak inovasi, harus bagaimana berpikir lebih kritis, kalau ada ditemukan masalah, bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak terulang kembali. Kan gitu ya. Jadi, aduh banyak sekali kalau mau ngomongin soal tantangan dan bagaimana upaya-upaya kita gitu ya. Nah, itu sementara coba apalagi, Dek, Adik Ayu. Oke, baik Bu, saya sudah mendapatkan poinnya berarti tentang tantangannya itu lebih tentang mindset ya Bu ya, Ya, perubahan mindset dari ASN-nya sendiri. ya Oke, untuk adaptasi terhadap saya perubahan kembalikan ya. perubahan mindset. Ya, oke. Terima kasih Bu atas jawabannya. Saya kembalikan ke host, Kak Dea. Keren sekali ini Kak Ayu dan Ibu Reta ya diskusinya. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan yang gak kalah keren nih Bu ya, yang Oke. bikin kita penasaran juga. Ya, Ya, ada Kak David yang sudah angkat tangan Bu, mungkin penasaran. Boleh Kak David silakan dipaparkan pertanyaan. ya, silakan, Terima Dek. kasih, ya terima kasih Ya, Kak atas waktunya. Bu Reta, mohon maaf izin. Perkenalkan saya David, saya dari Satuan Kerja RSUP Endopersi Mangunkusumo. Ingin melanjutkan tadi dari diskusi Kayu dan Bu Reta. Kan tadi salah satu tantangan kalau di benak saya ya Bu, dan saya alami juga. Karena kan dari kebijakan pemerintah pusat dan kita sebagai Kemenkes juga terpengaruh isu efisiensi nih Bu. Nah, hmm. kira-kira di tengah isu efisiensi tadi, bagaimana sih strategi dari BPK Jakarta ini supaya tetap menjalankan pelatihan yang mutunya tetap dijaga gitu? Karena kan pasti ada beberapa sarana prasarana yang dikurangin gitu Bu. Contohnya mungkin, boleh deh langsung dari narasumber. Mungkin itu sih inti pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Baik, ini pertanyaannya pada bagus-bagus nih, Dede ya. Nih. Jadi menghadapi efisiensi semua sama ya, semua sama dimanapun gitu ya. Tinggal bagaimana sekarang strategi di masing-masing unit kerja gitu ya. Nah di BPPK Jakarta ini pertama kalau yang saya rasakan adalah bagaimana kita juga tadi merubah mindset itu penting ya, bahwa efisiensi itu bukan mengakhiri segalanya, bukan artinya kita kemudian mengikuti begitu saja efisiensi ya sudahlah ini nggak boleh terus diem kan gitu ya. Jadi sebagai seorang ASN kita itu kan udah digaji, diberikan tunjangan kinerja oleh siapa? Masyarakat. Melalui pemerintah. Pemerintah itu perpanjangan tangan dari masyarakat untuk kita. Nah, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan amanah dari masyarakat. Kan gitu ya. Sehingga apa? Meskipun efisiensi itu bagus. Karena apa? Melatih diri kita untuk bisa berkreasi sebetulnya. Sehingga apa? Harus merubah mindset kita, nggak boleh loyo, nggak boleh lemes. Tapi bagaimana
sana kita malah justru lebih bertanggung jawab terhadap apa yang harus kita lakukan. Berbuatlah lebih baik lagi, kemudian bagaimana memanfaatkan keterbatasan, memanfaatkan nggak ada sarana-prasarana yang mungkin dikurangi banyak untuk mendukung, tapi kinerja kita malah justru meningkat lebih baik lagi. Nah, sehingga hasil kerja harus dapat diperlihatkan nih, output produknya harus bisa dilihat nih. Nih, apa nih yang kamu hasilkan dari, misalnya sekarang ada namanya FBA ya, apa namanya, seperti WFA itu ya, kita setiap seminggu sekali boleh memilih antara Selasa, Rabu, Kamis, gitu kan? Nah, di situ kita jangan kemudian lengah, waduh enak nih buat santai-santai gitu ya, tapi harus punya tanggung jawab moral bahwa ketika saya di rumah, ketika saya di tempat mana saya akan bekerja, tidak di kantor, saya harus bisa menunjukkan output pekerjaan saya yang memang harus saya laksanakan, kan gitu ya, sehingga kantor itu hanya pindah tempat, tapi tetap kita namanya adalah bekerja, gitu kan? Nah, itu mindset itu harus dirubah seperti itu, ya, jiwa kita harus kita perkuat gitu ya, jangan terus tergoda untuk hal-hal yang lain. Nah, kemudian keterbatasan sarana prasarana seperti apa? Di-manage oleh manajemen BPPK Jakarta, apa sih yang diperlukan gitu ya? Sekarang ini kan banyak Zoom meeting gitu kan? Kita lebih seperti ini kan, kita bagaimana adik-adik yang sedang kegiatan Latsar Ciceloto, ada dari RSCM, dari Harapan Kita bisa gabung di sini karena apa, ada Zoom meeting, difasilitasi. Ya kan, kami di BPK Jakarta ini saya salah satu fasilitas saya gunakan nih, studio gitu ya. Ini studio yang baru nih yang saya coba. Kemudian apalagi ini yang perlu difasilitasi, seperti adik-adik kalau berinovasi, kemudian berinovasi kan, inovasinya apa? Membuat apa namanya, aplikasi-aplikasi yang aplikasi sederhana, tidak harus berbayar gitu ya, tidak harus pakai pihak ketiga. Akhirnya adik-adik sekarang, teman-temannya dia termasuk dia punya inovasi buat berbagai macam kemudahan-kemudahan untuk pekerjaan. Nah, itu adik-adik yang sebagai seorang ASN ya, itu nggak boleh terus kemudian menjadi alasan, wah sekarang efisiensi kita nggak bisa ini, nggak bisa itu. Gitu kan? Setuju ya? Oke, Setuju. itu Dek David. Kira-kira seperti itu Dek David ya. Ya, terima kasih Bu Reta. Jadi memang intinya meskipun banyak tantangan terkait efisiensi, terus yang tadi disebutkan Bu Reta, lebih ke karakter kita pribadi yang mungkin kami Nah, sebagai CPNS calon ya teman-teman, mungkin sekarang langsung pembentukan. Karena nah. mungkin kedepannya nanti di waktu kita menjabat mungkin kayak Bu Reta, ada banyak lagi tantangan yang lebih baru mungkin. Betul, setuju sekali saya. Ya, ini adik-adik baru memulai menampak nih. Saya sudah 38 tahun saya sebagai PNS. Ya, sudah banyak sekali tantangan. Jadi kita nggak bilang itu hambatan ya adik-adik ya, atau masalah, jangan, tapi tantangan. Ya, lebih positif ya. Nah, itu adalah sebagai suatu tantangan. Tantangan kita untuk bagaimana bertahan. Gitu ya, untuk bertahan. Apa? Tunjukkan kinerja. Saya sebagai Widya Iswara tidak melulu pekerjaan Widya Iswara adik-adik. Jadi banyak tugas lain yang saya diberikan. Ya, saya ketua koperasi, saya ketua audit mutu internal, saya ketua Pokja 6 zona integritas. Saya pemimpin redaksi. Berapa? 5 ya? Itu di luar dari kegiatan saya sebagai pengajar. Artinya apa? Saya diberikan amanah lebih. Jadi bukan beban untuk saya, tetapi bagaimana kepercayaan. Jadi kalau adik-adik juga nanti, waduh ini di era seperti ini keterbatasan segala macam, saya harus bisa menunjukkan jati diri saya, kemampuan saya, profesionalitas saya, dengan apa, bekerja sangat baik. Sehingga apa? Dipercaya. Bukan artinya, aduh nanti kalau dapat pekerjaan ini, waduh ini nambahin beban deh, nambahin kerjaan gue deh. Nah, tidak boleh berpikir itu, karena adik-adik masih panjang banget perjalanannya. Ya, jadi harus tetap semangat, berpikir positif, dan selalu berkreasi. Gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Reta. Saya kembalikan ke Mas Kadia. Mantap, keren-keren Ibu. Kita jadi semangat nih Bu sebagai CPNS yang baru gitu. Ini Iya. masih ada pertanyaan lagi nih Bu dari Kak Aisyah nih Bu. Udah nggak sabar Iya. juga Kak Aisyah. Boleh silakan Kakak. Halo, selamat siang Ibu. Ya, Di Aisyah. Ya Selamat Bu, siang. Yuk. Ibu saya dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Harapan Kita ya Bu, izin menyambung pertanyaan sebelumnya dari teman-teman saya. Dari perubahan-perubahan sebelumnya ya Bu, apa sih, ada dampak nggak sih dari ke BPPK Jakarta sendiri Bu? Dampak ke Widya Iswara, serta seperti itu Bu. Dampak dari hasil gitu ya? Iya, hasil perubahan hasil tersebut. pembelajaran ya? Iya. Oke. Nah, adik-adik, kalau dampak itu kan mesti dari si orangnya yang bilang ke kita. Ada nggak sebetulnya dampak, pengaruh, dan sebagainya? Ya. Nah, BPPK Jakarta itu menyelenggarakan berbagai pelatihan, terutama di manajemen kepemimpinan. Nah, di kepemimpinan ini kami dari mulai PKP, PKA, PKN tingkat 2. PKN tingkat 2 itu pesertanya dari para pejabat direktur eselon 2 di Kementerian Kesehatan. Baik Kementerian Kesehatan, ada juga yang lain, misalnya di kepolisian, di kejaksaan, di BNPB dan sebagainya gitu ya. Nah, khusus yang Kementerian Kesehatan. Nah, mereka kalau ketemu kita merasa bahwa ini rumah mereka kedua, ya. Wah ini rumah saya nih, saya pernah belajar di sana, wah keren nih, wah keren-keren ini dan sebagainya. Dan mereka kalau naik promosi selalu menyampaikan, wah terima kasih nih atas pembelajarannya, kami sudah sekarang menjadi ini, sudah promosi begini. Nah, itu di internal Kementerian Kesehatan. Kalau di lembaga administrasi negara nih, kami ini kan pembinanya untuk Widya Iswara kan LAN ya. Nah, LAN itu ternyata kalau datang ke sini itu senang banget, karena dulu saya pernah dilatih di sini, keren banget ini BPPK Jakarta, dan apa, seperti ada bonding. Ya, bonding dengan BPK Jakarta, wah saya jadi begini kan karena dulu dilatih di sini. Nah, itu gambaran secara umum ya, gambaran secara umum aja yang bisa kita lihat. Tapi pastinya kita kan ada evaluasi yang secara teknis gitu ya, evaluasi pasca pelatihan. Baik itu di kepemimpinan maupun itu di pelatihan-pelatihan teknis. Jadi karena di BPK Jakarta juga menyelenggarakan selain pelatihan kepemimpinan adalah pelatihan teknis yang mendukung program-program Kementerian Kesehatan yang arahnya adalah untuk transformasi kesehatan. Jadi itu adik-adik ya, dampak itu kami dari sisi bagaimana secara umum tanggapan ceritanya mereka yang sudah alumni, atau yang memang kita jaring melalui
metode evaluasi pasca pelatihan itu. Itu sih adik-adik, meskipun kami masih harus terus berbenah diri gitu ya, sebagai unit pelatihan kesehatan juga masih terus harus berbenah diri dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun kami tetap berbenah diri gitu ya. Gitu, deh Aisyah. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, ini teman-teman adik-adik pertanyaannya juga bagus-bagus ini ya. Ibu jawabnya juga keren banget Bu, di Aduh, spontanitas makasih. ini. Keren sekali Bu. Ada satu Iya. pertanyaan terakhir lagi Oke. Bu, dari teman kita bernama Kak Fira. Silakan Kak, boleh diajukan pertanyaannya. Selamat sore Ibu. Ya, sore Devira. Ya. Ya, Ya, saya perkenalkan Ibu, saya dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Ibu. ya. Ya, sebenarnya sih tadi yang Ibu bilang tadi ya, untuk strateginya, terus tantangannya itu menurut saya sudah sangat lengkap ya Bu ya. Iya. Cuman ini sebagai penutup saja nih Bu, sama aku penasaran juga sih, apa Iya. harapan Ibu dan pesan-pesan Ibu untuk kita nih para ASN gitu, terutama untuk kita yang peserta laksar ini loh Bu, gitu. Oke, aduh, ini Dek Vira rupanya membungkus nih ya. Membungkus. Nah, jadi gini, adik-adik, pelatihan dasar calon PNS itu berbeda dengan pelatihan kepemimpinan. Beda banget, outputnya beda. Kalau pelatihan kepemimpinan itu lebih bagaimana beliau sebagai pemimpin perubahan. Yang dilihat adalah leadership-nya ketika memimpin perubahan. Jadi yang diubah adalah apa? Pelayanannya, ya. Jadi ada proyek perubahannya. Adik-adik ini adalah tujuan akhir dari pelatihan dasar calon PNS itu apa? PNS profesional yang berkarakter. Artinya karakter ini yang dibentuk atau bukan artinya adik-adik nggak punya karakter, tetapi bagaimana direfreshment-kan adik-adik sehingga ini loh sebagai seorang ASN bertindaknya harus seperti apa nih, karakter bernilai berakhlaknya harus seperti apa nih, direfreshkan lagi nih, gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana adik-adik ketika mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Nah, sehingga nilai-nilai karena karakter, sehingga nilai-nilai berakhlak itu amat sangat harus diinternalisasi oleh adik-adik. Nah, di agenda 2 ini tadi, ketika kita berbincang-bincang tadi, bagaimana sih kita di dalam situasi seperti ini harus bersikap. Nah, adik-adik juga harus bagaimana punya semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk melayani. Kan ada 3 fungsi itu kalau di Undang-Undang ASN nomor 5 2014 ya. Ada 3 fungsi. Fungsi ASN apa? Sebagai pelaksana kebijakan publik, ya kan? Kedua, pelayan publik. Ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Nomor 1. Nah, itu yang harus dilekatkan benar-benar di dalam diri kita. Artinya apa? Adik-adik punya kemampuan sekarang ini ya. Adik-adik dibukakan wacananya, saya seorang ASN yang saya harus bertanggung jawab terhadap bangsa negara. Saya sudah dibiayai oleh masyarakat untuk bangsa negara. Saya harus memberikan yang terbaik. Pelayanan saya terbaik. Tapi apa? Harus paham bagaimana saya harus melaksanakan kebijakan-kebijakan. Nanti adik-adik juga sebagai perencana, selain perencana adalah pelaksana kebijakan. Kan gitu? Ya kan? Untuk apa? Pelayanan yang terbaik. Tadi, pelayanan publik, pelayanan terbaik. Kerja sendiri enggak pastinya. Harus berkolaborasi. Kan gitu kan? Nah, mengedepankan nilai-nilai tadi berakhlak. Gitu ya. Nah, nilai berakhlak itu seperti apa sih? Ketika saya memberikan pelayanan terbaik, saya pasti akan bertanggung jawab terhadap apa yang harus saya lakukan. Saya tidak memilih-milih pekerjaan, betul? Jangan, ayo Dek Dea, kamu menjadi ditambah ya tugasnya, nanti tolong buatkan ini. Aduh, bukan kerjaan gue nih, kan gitu ya. Nah, itu sudah dihilangkan. Akhirnya siap, saya laksanakan. Wah, kalau ini perintah berarti ini adalah bagaimana saya diberikan suatu tanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawab. Saya harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya, akuntabel, kan gitu. Terus apa? Orientasi pelayanan akuntabel ada pokoknya harmonis bagaimana dengan teman-teman harus bersama-sama mengerjakan dengan jangan lupa senyum, nggak boleh pakai merenggut, nggak boleh pakai marah-marah, atur bahasa kita. Nah, Dek Ayu sudah senyum-senyum kan? Harus diatur tata bahasa kita tidak menyakitkan orang lain. Itu kecerdasan emosi di dalam berkomunikasi. Sehingga apa? Ketika mau berbicara agak menyakitkan, ditarik lagi. Ya, jadi ada self control di sini. Gitu. Nah, bekerja harus tepat waktu, disiplin. Kan ada fleksibilitas jam kerja. Nanti aja deh sampai kantor 8:30. Kalau saya kira itu tidak disiplin. Meskipun kan benar Bu, boleh ada jam kerja, fleksibilitas boleh dong sampai 8:30. Itu sebetulnya difungsikan untuk orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Misalnya tiba-tiba udah berkeluarga belum? Sudah? Ada yang sudah, Bu. Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Sudah Bu. Nah, kalau sudah misalnya, aduh tiba-tiba pagi anakku agak demam sedikit. Ya, aduh saya harus ini dulu sebentar, saya ini agak telat tapi 8:30 sudah sampai kantor. Ya, tapi kalau bisa, ya harus tepat waktu pagi-pagi. Kan gitu ya, harus pagi-pagi saya bicara sini karena saya terbiasa berangkat pagi jam 6.15 saya paling telat sudah ada di kantor. Ya, saya berani bicara seperti ini karena saya bisa mencontohkan gitu ya. Jadi sampai sekarang saya sudah tua pun saya tetap berangkat pagi. Kalau agak kesiangan malah saya sudah nggak ini gitu ya. Meskipun dulu saya punya anak kecil pun berangkatnya pagi. Nah, kita bisa manage waktunya. Itu adalah tanggung jawab kita. Gitu ya. Jadi nilai berakhlak itu semua nilai, ada 7 nilai itu harus dapat diinternalisasi, artinya masuk ke dalam diri kita. Kemudian bagaimana itu harus kita aktualisasikan di setiap pekerjaan. Juga di tempat kita dimanapun kita berada. Di rumah pun iya. Kan gitu ya. Di tetangga, di lingkungan kita, iya juga. Gitu sih ceritanya ya. Adik-adik, semoga kalau saya yakin adik-adik pasti bisa menyerap apa yang kita diskusikan, introspeksi diri kita, kemudian kita bisa mengerjakan, melaksanakannya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Oke, keren banget. Terima kasih adik-adik semuanya, sukses semuanya. Gitu ya, Dek Dia ya. Wah, ya ampun Bu, ini nggak kerasa waktunya Bu ya. Padahal kita ngobrol-ngobrol aja nih sama teman-teman semua, tapi rasanya dagingnya banyak banget ya kan kalau ini sebuah bentuk makanan gitu. Keren banget Bu Reta dengan jawaban spontannya udah bisa langsung buat kita paham dan buat kita bisa sadar kalau berakhlak itu penting bagi seorang ASN. Baiklah Oke, teman-teman mantap. semua, terima kasih atas partisipasi pertanyaannya. Juga untuk Bu Reta terima kasih jawabannya yang Oke. super bermanfaat dan sampai ketemu lagi di podcast Sobat ASN Berakhlak. Sampai jumpa. Oke, keren. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, sudah selesai Bu. Terima kasih, Terima Breta, kasih, Bu. atas waktunya. Terima kasih, Bu Reta. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Dek David, Dek Ayu, Dek Tira, Dek Aisyah, dan Dek ya. Oke, sukses ya adik-adik ya. Sukses ya. Terima kasih banyak Bu Ya, Bu. Reta. Amin. Sehat selalu, Bu Reta. Jadi pejabat-pejabat di Kementerian Kesehatan ya. Amin. Oke. Amin.